Perkenalkan, nama saya Leo Sutrisno, penyuluh agama Katolik Kota Palembang. Senang berjumpa dengan Anda semuanya. Kita dipertemukan dalam event pemilihan penyuluh agama Katolik teladan tingkat nasional. Tahun 2024 ini temanya adalah inovasi penyuluh agama Katolik dalam mewujudkan generasi emas. Sementara subtemanya adalah menjadi motivator dan inspirasi untuk generasi muda di era globalisasi. Dan izinkanlah saya untuk men-sharingkan pengalaman penyuluhan agama Katolik di Kota Palembang melalui tema Pesparani, Ajang Mewujudkan Generasi Emas. Mewujudkan generasi emas pada perayaan 1 abad Indonesia Merdeka pada tahun 2045 yang akan datang adalah cita-cita mulia bangsa Indonesia. Persiapan mewujudkan generasi emas membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan berbagai kecerdasan, di antaranya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan adversity atau kemampuan bertahan menderita dalam situasi yang sulit, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah kecerdasan spiritual. Orang yang memiliki kemampuan rohani, memiliki spiritualitas yang baik, bagaimana hidup ini bermakna. Karena tujuan dari generasi emas yang ingin dibangun bangsa kita adalah mempersiapkan para pemimpin dan masyarakat yang tangguh, yang siap menghadapi berbagai tantangan bangsa kita untuk melompat mencapai Indonesia yang lebih unggul, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang jaya, dan tentu Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Permasalahannya adalah bangsa kita ternyata tidak sedang baik-baik saja. Banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini, termasuk yang dialami oleh kaum muda. Misalkan persoalan tentang stunting, narkoba, pergaulan bebas atau seks bebas, persoalan tentang akses pendidikan yang belum merata untuk semuanya. Persoalan-persoalan ini mesti diselesaikan dengan baik. Membangun generasi emas adalah possible, sesuatu yang mungkin, dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Semestinya membangun generasi emas adalah gerakan Indonesia Raya, gerakan untuk kita semua. Kita sebagai anak bangsa terpanggil dalam gerakan ini, dan saya terpanggil untuk terlibat secara konkret, berkontribusi dalam membangun generasi emas melalui Pesparani. Mengapa Pesparani? Mengutip kantor berita Antara, edisi 28 Oktober tahun 2022, Menteri Agama pernah menyatakan bahwa Pesparani adalah sarana umat Katolik berkontribusi membangun bangsa. Apa itu Pesparani? Pesparani menurut Peraturan Menteri Agama nomor 35 tahun 2016 dikatakan bahwa suatu aktivitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba yang bertujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan umat masyarakat Katolik terhadap ibadah atau liturgi gereja.
Pertanyaan lebih serius mungkin begini, bagaimana mempersiapkan generasi emas melalui bidang paduan suara dan bermazmur? Untuk menjelaskan hal ini, sebelumnya saya akan mengutip dua pendapat dari tokoh terkenal. Pertama, pendapat dari Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja pada abad kelima, yang menyatakan Qui bene cantat bis orat, bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Lalu pendapat kedua disampaikan oleh Santo Yohanes Paulus II, yang menyatakan sikap takjub dan penuh rasa kagum dari orang yang mendengarkan musik atau menyanyikan lagu akan memunculkan antusiasme. Kehadiran musik dan lagu liturgi yang bagus dalam perayaan Ekaristi sesungguhnya akan menyentuh jiwa siapapun, terlebih orang muda, karena orang muda di dalamnya memiliki sifat dasar yang dinamis. Dalam praktek pendampingan terhadap paduan suara dan mazmur, kami menemukan bahwa orang-orang muda untuk menciptakan satu paduan suara atau mempersembahkan satu lagu yang sangat baik dibutuhkan banyak sekali pengorbanan, banyak sekali kapasitas, kompetensi yang dibutuhkan, kecerdasan membaca partitur, interpretasi lagu, kedisiplinan dalam berlatih yang terus-menerus dilakukan, mengolah fisik, pernafasan, dan lain sebagainya. Itu semua dilatih dari hari ke hari, bahkan dari bulan ke bulan. Untuk mempersembahkan lagu yang terbaik dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan pengorbanan, dan berbagai kecerdasan. Lomba bertutur kitab suci juga bisa dipakai untuk mempersiapkan generasi emas umat Katolik. Melalui bertutur kitab suci, kita belajar firman Tuhan. Dan belajar firman Tuhan itu penting karena akan menumbuhkan kecerdasan spiritual. Melalui belajar kitab suci, kita membangun dan mengembangkan kerohanian kita. Di dalam Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 dijelaskan ketika Yesus berumur 12 tahun. Yesus sudah sangat fasih dan mumpuni menerangkan maksud firman Tuhan di hadapan para ahli Taurat. Mengapa itu bisa dilakukan? Karena Yesus rajin datang ke bait Allah untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah teladan hidup yang diberikan kepada kita semua, dan khususnya juga kepada orang muda, agar rajin datang ke bait Allah, rajin datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, mencintai, akrab dengan kitab suci. Dalam pengalaman kami mendampingi para peserta atau melatih para peserta bertutur kitab suci, banyak pengalaman menarik, mulai dari pengalaman menyeleksi untuk kemudian ditulis dalam skenario atau skrip yang akan dilakukan dalam bertutur kitab suci. Jadi dibutuhkan interpretasi, dibutuhkan pemahaman, daya imajinasi, membayangkan peristiwa, tahu alur cerita, dan yang utama, tahu pesan penting apa yang akan dibagikan untuk orang-orang muda. Pertanyaan lain begini, bagaimana mempersiapkan generasi emas melalui kegiatan cerdas cermat rohani? Topik menarik dalam sinode kedua Keuskupan Agung Palembang menyoroti tentang betapa memprihatinkannya atau betapa rendahnya pengetahuan umat Katolik Keuskupan Agung Palembang terhadap katolisitas
pengetahuan tentang kekatolikan. Lalu kemudian ditindaklanjuti hasil survei yang diselenggarakan oleh Komisi Kepemudaan pada waktu itu dan mengkonfirmasi memang betul pengetahuan kekatolikan umat Keuskupan Agung Palembang, khususnya orang muda, masih sangat rendah dan memprihatinkan. Kegiatan cerdas cermat rohani menjawab keprihatinan itu, persoalan itu. Melalui cerdas cermat rohani, Keuskupan Palembang, LP3KD Sumatera Selatan mempersiapkan orang-orang muda melalui ribuan bank soal. Orang muda bukan hanya dipaksa ya, tetapi dengan kesadarannya sendiri belajar tentang kitab suci Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Baru, belajar tentang liturgi, berbagai dokumen gereja, kompendium gereja Katolik, katekismun, dan semua ajaran-ajaran penting di dalam gereja. Dalam pengalaman kami menyeleksi para peserta cerdas cermat rohani, kami menemukan kisah-kisah menarik. Bagaimana anak-anak muda dengan giat bertanding satu dengan yang lain, saling mengalahkan, bertanding untuk mempersembahkan yang terbaik dari berbagai paroki, dari berbagai kabupaten, dari berbagai sekolah, dari ratusan hingga mengerucut puluhan, dan akhirnya dipilihlah orang yang terbaik menjadi satu tim cerdas cermat. Dan puji Tuhan, pada Pesparani Nasional yang ketiga di Jakarta, kontingen cerdas cermat rohani Provinsi Sumatera Selatan berhasil mempersembahkan 2 medali emas. Cerdas cermat rohani remaja mempersembahkan predikat runner up Pesparani Nasional, cerdas cermat Pesparani Nasional, dan cerdas cermat anak mempersembahkan juara 3 cerdas cermat anak tingkat nasional. Oleh karena itu kami sering mengatakan wong Palembang pacak, orang Palembang pasti bisa. Di Palembang, di Keuskupan Agung Palembang banyak potensi orang muda. Bagaimana kita mendampingi, bagaimana kita menyemangati, bagaimana kita memoles dan terus memberikan pelatihan agar mereka semua siap menyongsong generasi emas. Semoga melalui Pesparani kita semua terlibat dan berkontribusi dalam mempersiapkan generasi emas 1 abad Indonesia Merdeka. Sukses, Tuhan memberkati. Saya Romo Yohanes Kristianto selaku Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Palembang pada kesempatan ini mau mengatakan bahwa sejak tahun 2017 Gereja Katolik Keuskupan Agung Palembang mengenal sebuah lembaga yang namanya LP3KD, Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Pesparani Katolik Daerah Sumatera Selatan. Salah satu aktivitas dari lembaga LP3KD ini ialah kegiatan Pesparani, dan Pesparani ini merupakan kegiatan pagelaran, paduan suara, bertutur kitab suci, bermazmur, dan cerdas cermat. Tentu saja kegiatan Pesparani ini sangat mendukung dan membantu Gereja Katolik dalam upaya mengembangkan iman umat, mempertajam pengetahuan iman umat, sekaligus juga membantu penghayatan dalam bidang peribadatan dan liturgi. Oleh karena itu, Keuskupan Agung Palembang sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan Pesparani yang dilahirkan oleh LP3KD Sumatera Selatan ini. Sebagai Gereja Katolik tentu sangat terbantu dengan adanya lembaga ini. Karena itu pula sebagai gereja atas nama Keuskupan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada banyak pihak yang telah berkontribusi untuk melahirkan lembaga LP3KD ini, sekaligus juga kegiatan Pesparani yang sudah berlangsung secara rutin dan terkoordinir serta terjadwal
dan tentu banyak pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk juga pada kesempatan ini Keuskupan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Leo Sutrisno yang ikut melahirkan lembaga LP3KD, sudah berusaha sejak dari awal, tapi juga dari seluruh kegiatan Pesparani yang dilangsungkan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Semoga lembaga ini dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya sungguh-sungguh bermanfaat bagi pengembangan iman umat Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Palembang. Sekian dan terima kasih. Sejak didirikannya, Pesparani telah memberikan kontribusi yang luas terhadap pewartaan gereja. Melewat beberapa mata lomba, Pesparani telah membantu anak-anak mendapatkan pendidikan cerdas cermat yang baik, mendapatkan teknik bertutur kitab suci, makin akrab dengan kitab suci, dan bermazmur dan bernyanyi. Bukan itu saja, Pesparani juga ambil bagian dalam banyak hal lain, termasuk dalam hubungan lintas agama. Karena itu, sebagai Ketua LP3KD Sumatera Selatan yang membidangi pembinaan Pesparani di wilayah Sumatera Selatan, saya mengucap terima kasih kepada semua pihak dan anggota dari LP3KD yang telah mendukung semua proses dan semua yang telah kita capai, terutama kepada Bapak Leo Sutrisno yang sejak awal telah ambil bagian dan bekerja keras untuk mengembangkan Pesparani Sumsel. Bapak Leo Sutrisno juga menjadi Ketua Panitia Pesparani 3 DKI, di mana pada saat itu LP3KD Sumsel mendapat prestasi terbaik yang pernah bisa dicapai. Karena itu selamat berjuang dan mari kita jaga bersama supaya karya ini makin hari makin baik. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Tadi Christian dari SMP Pusma Palembang yang pernah mengikuti lomba jasa umat remaja rohani di Pesparani ketiga Jakarta. Pada Pesparani ketiga Jakarta, Sumatera Selatan masih mendapatkan juara atau runner up dalam lomba jasa umat rohani remaja. Semuanya itu tidak terlepas dari banyak kontribusi dan peran baik dari guru pendamping Bu Ana Laura dan juga dari pengurus LP3KD dan juga dari Pak Leo Sutrisno selaku ketua kontingen Pesparani ketiga di Jakarta yang menguji dan membimbing kami serta memotivasi kami dalam lomba tersebut. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti Pesparani ketiga Jakarta dan saya berharap pada generasi selanjutnya dapat memberikan juara yang terbaik untuk Sumatera Selatan pada Pesparani berikutnya. Terima kasih dan sampai